Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Arina Manasikana dari MTS Solihiyah Kalitengah Meranggen Demak. Pertama kali ini kita akan membahas tentang tema pendidikan. Pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Pendidikan juga hilangi kebodohan. Tak usah lama-lama, mari kita berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Ibu Umi Khairiyah. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar di hari wabarakatuh. ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Senyum Bu. Iya. Oke. Seperti senyumnya Arina ya. Apa pendapat Ibu saat mengenai masalah pendidikan di suatu kalangan siswa atau siswi di belakangan ini? Berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, terutama pasca masa pandemi yang ada di Indonesia. Wow. Jadi pandemi itu ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi banyak anak-anak yang terutama putus sekolah. Jadi karena mereka orang tua pandemi ya, tidak bekerja di kantor, kena PHK, hanya membuat anak putus sekolah itu. Dan permasalahan selanjutnya itu pendidikan karakter. Oke, apa penyebabnya jadi putus sekolahnya Bu? Penyebabnya banyak sekali, terutama pasca pandemi COVID itu, orang tua ketika mereka di PHK karena pengurangan tenaga yang ada di tempat bekerja, akhirnya anak-anak putus sekolah, mereka memilih bekerja. Ketika anak masih bertanggung jawab, mereka bekerja sih tidak masalah ya, dia punya kegiatan. Tapi banyak anak yang putus sekolah ternyata, sehingga ketika mereka putus sekolah bekerja masih ada kegiatan. Tapi ketika anak-anak putus sekolah tidak punya kegiatan, hanya yang kena mental mereka, karakter mereka, sehingga mereka tidak ada menuju ke pergaulan yang tidak baik. Itu yang mampu mereka membuat putus sekolah. Itu. Apa pendidikan di negara Indonesia saat ini apa sudah mulai berkembang Bu? Sebenarnya di Indonesia itu pendidikan semakin berkembang iya, tapi karena ada faktor yang mempengaruhi, baik faktor eksternal maupun internal, menyebabkan pendidikan di Indonesia itu setelah pandemi COVID ini semakin menurun. Jadi terlihat dengan anak-anak yang banyak putus sekolah tadi, terlihat banyak yang karakter mereka mulai menurun. Jadi bisa dikatakan di Indonesia itu perkembangan pendidikannya itu mengalami penurunan capaian pembelajaran yang disebabkan oleh kegiatan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Itu dampaknya luar biasa terhadap penurunan pembelajaran pendidikan di Indonesia. Jadi itu perlu penanganan yang luar biasa nih, tugas berat. Nah ini selaku Arina ini siswa yang ada di MTS Solihiyah, jadi harus mampu menjaga kondisi ini. Ibaratnya ketika COVID terus belajar di rumah, kemudian mereka belajar tatap muka, ini mampu bertahan sudah luar biasa. Masih juga menjaga jarak ya Bu ya? Iya, tetap jaga jarak karena vaksin pun masih berjalan terus ya. Sampai sekarang ada vaksin 1, 2, booster 1, booster 2. Jadi untuk menjaga ya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Mengapa saat ini banyak anak yang belum sekolah? Kalau anak belum sekolah ya karena mungkin usianya ya. Iya, kalau usia anak-anak belum saatnya sekolah, mereka otomatis mereka belum sekolah. Kenapa anak-anak kok putus sekolah? Itu pertanyaannya beda lagi. Ya, karena banyak faktor tadi yang sudah Bumi terangkat tadi, karena faktor pandemi kemarin, COVID kemarin, pembelajaran di rumah, anak-anak rata-rata malas. Akhirnya mereka bekerja. Termasuk mereka pun juga putus sekolah akhirnya. Faktor apa saja tentang kemerosotan moral saat ini pada akhir-akhir ini? Kalau berbicara moral,
Kalau kita lihat moral anak, kita kembali ke pendidikan karakter, ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak dalam terjadinya kemerosotan moral ini. Kita lihat, kalau kita bicara tentang faktor, berarti ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor eksternal berarti dia di luar. Banyak budaya asing yang masuk ke sini, banyak teknologi yang masuk ke Indonesia. Ketika budaya asing masuk ke Indonesia, teknologi banyak masuk ke Indonesia, kita aksesnya lebih leluasa, maka anak-anak tidak bisa ngerem. Berarti tidak bisa ngerem apa ya? Tidak bisa memilih-milih mana yang bagus, mana yang tidak, maka mereka akan mampu terjerumus ke hal yang tidak baik. Itu kalau dari faktor eksternalnya, dari luar. Tapi kalau faktor internalnya dari diri sendiri terutama, itu banyak juga. Satu, dari diri sendirinya. Dia pembekalan ilmu agamanya, ilmu imannya, karakternya kuat apa tidak. Kalau dia imannya kuat, karakternya kuat, maka dia otomatis mampu membentengi hal-hal yang bisa menurun kemerosotan moral tadi. Terutama faktor keluarga juga. Faktor keluarga juga, karena kalau ke sekolah sih berapa jam toh kalau anak-anak sekolah? Banyak di sekolah atau banyak di rumah? Banyak yang di rumah kan, kecuali beda kalau yang di pondok pesantren ya, kalau di rumah. Beda sekarang banyak orang tua kerja, kalau kerja lembur, otomatis mereka yang mendampingi anak-anak kurang. Apalagi sekarang anak kecil, bapak ibunya bekerja, mereka sekolah, ditinggali HP, padahal HP itu kalau sudah mereka mengakses, banyak akses yang macam-macam, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang ibaratnya mengarahkan oleh orang tua sendiri, maka bisa berakibat kemerosotan moral tadi. Seperti itu. Pendidikan apa yang harus diutamakan bagi bangsa Indonesia? Pendidikan karakter, itu menurut Bu Umi. Ya, karena pendidikan karakter itu mampu meningkatkan meningkatkan potensi bagi siswa, bagaimana siswa itu mampu berkembang dalam ilmu pengetahuan, berkembang, menguatkan keimanannya, pendidikan yang mandiri, pendidikan yang kreatif, sehingga anak-anak itu mampu berkarakter sesuai dirinya sendiri. Jadi karakter dalam diri itu sangat penting sekarang. Benteng anak untuk sukses. Selain ini, ilmu pengetahuan, maka karakter itu sangat-sangat luar biasa. Terutama berakhlak mulia. Kalau anak punya karakter, anak berakhlak mulia, anak punya kekuatan diri yang luar biasa, maka dia mampu mengubah segalanya menjadi luar biasa. Oke, sekian dari saya, dari Ibu Korea ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.